Alhamdulillah wa syukurillah sampai. Wah, mantap ya. Nemu tempat pemandian Curug paling tingginya, pusatnya di sini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmatillah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Ini saya bersama teman-teman baru sampai di Curug. Kang ini namanya juga apa, Kang? Cikuningan. Bogor Timur. Oh, ya. Masuk ke Cariu masuk? Enggak. Tanjung Sari. Tanjung Sari Bogor. Timur. Kadi atuh Kang, ngobrol sekedap kade. Ah, ieu Kang Edi namina ye. Kang Edi pemandu tah. Tadi kumaha mandu nah hese? Poho di jalan 5 tahun tuh kadi. 10 tahun kadi. 10 tahun aduh. Tapi alhamdulillah tuh udah 10 tahun ke sini sampai juga. Walaupun estimasi waktu meleset ya Kang ya. Harusnya kan kita tadi dari Saung Abah itu ke sini paling 1/4 jam. Iya, nyatanya baru nyampe sini jam 6 sambil nunggu nih. Tapi Kang, alhamdulillah nggak ada kendala lah. alhamdulillah ya, dilancarkan ya. Iya, selain teman kita ada tuh satu, the one and only the big. Set. Wih, kuat loh, gokil. Mantap. Kang ada yang heula kan dia. Kemana kalem kalau yang heula? Cari tanah pakai bahasa Sunda baik. Indonesia silahkan. Anu akang apal ya, Kang tahu ceritanya soal Curug itu seperti apa dan gimana? Curugnya ya letaknya memang di daerah Bogor Timur, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari. Memang Curugnya istilahnya tuh ya bukan tempat wisatanya gitu ya. Bukan curug wisata, berhubung belum terjamah, jarang yang menginjakan kaki ke sini. Ya alhamdulillah para rekan-rekan bisa sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun itu apakah baru kita yang baru nyampe lagi nih? Kemungkinan ya kan? Kemungkinan. Nah, dongeng sek dongeng, beja sek beja, cenah sek cenah. Nah, jadi teh kumaha dongengna Kang? Dongengnya hanya di Dimas karena istilahnya kepala leluhur lah. Leluhur ya? Eyang-eyang. Dinding ya lokasi dia lah gitu. Yang nonton nu akang terang mau nggak? Terang mah di dia mah Raden Eyang Samper sekarang Samper, terus? Di bawah Eyang Surya Bonang. Oh, di bawah Eyang Surya Bonang. Iya. Nah, kalau Eyang Surya Padang? Sebenarnya Saya. Oke. Raden Eyang Samper. Yang Samper? Surya Bonang. Eyang Surya Bonang. Siap. Yang tahu gitu. Yang tahunya? Para leluhur. Leluhur. Siap Kang. Oke. Wah, ada lagi santai nih. Tidak boleh didiamkan dia. Kang, nun Kang. Tidak boleh didiamkan, dia diam begitu saja. Kita tanya. Wah, enak lagi tidur. Aduh, enak betul Kang. Gimana Pak? Perjalanan kita berapa jam tadi Pak? Perjalanan kurang lebih 3 jam ya. 3 jam. 3 jam luar biasa. 3 jam dasar siapa ya? Begitu indah sekali. Begitu indah sekali. Allah ya Allah. Nah, kalau mau Pak Irfan, biasanya ada keluar ayat nih. Nah, apa yang terbesit di pikiran dan matahari tiba, kita menyongsong matahari dulu. Subhanallah. Wah, alhamdulillah. Nanti ya, kita menyongsong matahari dulu. Yang mau ikutan boleh. Tangannya di depan, di bawah dagu.
Nanti begitu merasa cukup, salurkan ke sendi-sendi, saraf-saraf di wajah, ke leher, dada menyilang, ke cakra yang ada di bawah perut, 2 jari, baru ke tulang ekor. Ya, karena ini kita lagi syuting, kita rekamnya kita ngambilnya seperlunya secukupnya aja ya. Ini saya habis mandi di inti sumbernya, air curugnya, beberapa teman-teman juga. Gitu. Ini semua sebadadakan. Ada teman-teman juga, ada yang dari Palembang tuh jauh-jauh, gitu, banyak lah teman-teman. Nah Pak, balik Kak. Tadi kan ada matahari dulu nih yang menyongsong. Apa yang terbersit di hati, yang muncul ayat apa, yang mana? Entah itu dari perjalanan atau ketika sampai di sini. Saya perhatikan saat ini aja, begitu indahnya ciptaan Allah. Allah itu maha indah dan Allah sangat mencintai keindahan. Allah jamil tuhibbul jamal. Rasanya seperti itu, Mas Kang Reza. Coba kita perhatikan semua dedaunan, batu-batu, air Ya. mengalir, Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah, Kang Reza. Betul. Kalau menurut Kang Reza, apa yang terbesit Kang Reza saat ini di hadapan kita dengan ciptaan Allah yang maha indah ini? Kosong menyatu. Kosong menyatu. Kosong menyatu. Kosong menyatu. Subhanallah. Karena ketika orang baru bisa menyatu kalau dia kosong. Betul. Kalau dia isi, dia nggak akan pernah bisa menyatu dengan apapun. Iya. Gitu. Air sumber kehidupan yang kita sambung dulu waktu di Sakayana, Pak. Iya. Ya kan, yang di Sakayana itu kita melihat air dari lautnya, dari tempatnya, Dari tempatnya. Nah, kalau ini kita kaji, kita olah bahwa nih air terjun bersumber daripada air yang di paling atas. Di paling atas ini kan biasanya air itu didapatkan dari akar-akar pohon. Akar-akar pohon. Betul. Bermata air dari situ. Dari situ. Nah, ini airnya ada, pohonnya di atas nggak ada. Iya. Gitu. Jadi di atas itu hanya genangan aja. Hanya genangan saja ya. Genangan saja. Gitu. Genangan yang ada bebatuan juga, ada tanah yang tidak seberapa Ya. luasnya, tapi tidak pernah habis, mengalir terus. Subhanallah. Itu salah satu mungkin perwujudan atau bentuk kebesaran Allah, di mana rezeki itu ya terus mengalir. Terus mengalir ya. Gitu. Terus mengalir, tidak pernah terputus, tidak pernah salah arah. Tidak pernah salah Gitu. arah. Betul. Semuanya kebagian tetap nih. Ya. Gitu. Nah, tergantung kita nih, apakah kita mau tetap yang di bawah tadi, Ya. cukup dengan apa yang di bawah, atau mau ke atas. Atau mau ke atas gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi ketika saya sudah mengucap salam yang di bawah, Iya. memang umumnya rata-rata di bawah situ, Pak.
Umumnya di bawah ya. Di bawah. Nah, umum situ kungkum ketika saya mengucap salam di situ sama airnya sendiri, unsur air, dan sama yang Allah izinkan waliullah yang luar biasa, nabi besar juga, yang diberikan kekuasaan, atau untuk kekuasaan dalam arti adalah tanggung jawab. Itu ya, Sayyidina Khidir alaihissalam. Gitu, ketika saya megang di sana ternyata diarahkan ke atas gitu. Diarahkan ke atas. Ke atas gitu. Makanya ketika ke atas naik, alhamdulillah emang mudah. Arahnya mudah. Mudah ke atas, pada nemu betul titik sumbernya. Sampai Kang Reza sampai ke atas tadi. Sampai ke atas, tadi mandi di sana, sedikit bermeditasi air. Iya. Gitu. Kalau dilanjutkan mungkin meditasi airnya bisa seharian. Bisa seharian. Saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Sama seperti matahari nih. Tadi ketika matahari muncul, yang saya saksikan itu wujud matahari asli. Wujud matahari asli. Gitu. Versi saya ya. Versi saya. Jadi matahari itu makhluknya Allah. Makhluknya Allah, ciptaan juga. Ya mungkin ada beberapa versi yang mengatakan bahwa matahari itu buatan, itu satelit dari bangsa yang mana, dimensi yang mana. Tapi kalau tadi saya menyaksikan, perwujudan matahari ini adalah sosok justru malah perempuan. Oh, gitu Kang Reza. Malah perempuan. Jadi tadi justru sosoknya perempuan. Betul. Artinya. Perempuan. Kalau saya saksikan tadi malah perempuan. Perempuan. Ya? Gitu. Jadi kalau di beberapa kepercayaan kan matahari itu dewa surya. Ya. Dewa surya ya dewa yang dari kan berarti laki-laki. Tapi yang tadi saya nampak saya muncul itu terlihat itu sosok wanita. Ini baru sekarang saya menyaksikan. Baru saat ini menyaksikan karena mungkin dari ketinggian atau dengan perantara wasilah air tadi. Wasilah air tadi. Gitu. Jadi dia duduk ketika naik. Jadi di belakang singgasana dia itu ada pusaran yang putih itu. Yang bercahaya, putih bercahaya. Nah, ini ada seperti bias matahari itu. Mataharinya ya. Nah, gitu, kuning-kuning itu. Nah, dia sosoknya tuh duduk di semacam stupa. Oh, tidak, bukan. Stupid. Iya. Dia kayak kalau kita main bom bongkar tahu kan ya? Iya. Nah, satu awak gitu, tapi ya sempit satu orang aja. Di sininya memang mirip bunga teratai. Bentuknya mirip bunga teratai, tapi itu bentuknya emas kemasan. Itulah yang kenapa mendasari warna matahari itu kuning. Iya. Kuning. Sejatinya kalau kita saksikan bukan kuning, Mbak. Yang jelas kan? Betul. Putih, bersih, terang, gitu. Karena ini kita menyaksikan kan di bawah, di atas ketinggian berapa nih MDPL? Ini kita di puncak kan, Di puncaknya, iya. Betul, tinggal dikit lagi tuh udah paling tertinggi kan? Nah, saya terkesan juga kalau pas dilihat sama Kang Reza itu kok sosoknya sosok wanita ya. Iya. Sosok wanita, saya baru tahu juga. Ini makanya yang sekarang sedang saya negosiasikan kan, gitu. Kalau kita mengetahui dalam kepercayaan Hindu atau Buddha ada namanya Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im. Gitu. Nah, Dewi Kuan Im sering sekali muncul menampakkan diri itu ketika di samudra. Ya. Di samudra, ada juga di hutan, gitu, di hutan tertentu, yang banyak bambu biasanya, gitu. Nah, kalau ini wujudnya sih pakaiannya mirip Dewi Kuan Im. Wujudnya tadi? Wujudnya, tapi bukan Dewi Kuan. Bukan, gitu yang saya saksikan. Beda ya? Wajahnya beda, gitu. Hanya memang cara berpakaiannya hampir sama. Kendaraan yang dikenakan berbeda, gitu. Itu yang nampak. Apakah itu sosok mataharinya ataukah itu sosok penjelmaannya? Saya belum cross check lebih dalam untuk ngobrol dengan beliau ini. Gitu. Karena tadi ketika kita menyambut nuansa matahari, menyerap energi matahari, yang muncul beliau. Gitu. Bikin betah sih. Iya. Mungkin semoga Kang Reza ada interaksi lagi dengan beliau barangkali. Semoga aja sambil kita menikmati keindahan alam kita nama ini. Ini nyambung tadi kata si Akang yang warga sini kan ini curugnya curug Kuningan. Curug Kuningan gitu. Nah, kuning ya. Cikuningan ya. Cikuningan gitu. Nah, Kuningan ini kan kalau kita atas dasar bahasa yang umum, Kuningan itu sebuah logam yang bisa jadi nanti bahan sedikit lagi menjadi logam mulia, iya. Gitu. Ada Kuningan sari, ada apa segala macam gitu kan.
yang sering dijadikan para penipu tuh buat yang hataman Kuningan Sari itu. Cari itu ya. Iya, disepuh dikit gitu kan. Jadi. Gitu jadi minta sesajen dan lain sebagainya. Sesajen. Nah, ini memang ada kaitannya Pak dengan itu. Di sini gitu. Oh, seperti itu, Kak. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Gitu. Dan tadi juga ada beberapa yang disebutkan sama Kang Edi kan? Iya. Kang Edi ada beberapa yang disebutkan. Ada beberapa juga emang iya. Ada beberapa juga yang namanya ada tambahan di saya. Oh, ada tambahan lagi. Iya, ada tambahan lagi. Ada Kira-kira siapa aja tuh, Kang? yang tadi yang Kang Edi nggak sebutin adalah ada yang saya bilang yang Surya Padang. Yang Surya Padang. Ya, kalau yang Surya Bonang betul yang di bawah. Iya. Yang kedua tuh. Yang kedua. Gitu. Yang kedua kalau pas tadi kita awal-awal sebenarnya perjalanan sih tadi panjang ya. Kalau di-shoot semua wah, itu butuh baterai yang banyak, memori juga yang banyak. Memori juga yang banyak. Gitu. Makanya kita diputuskan untuk ya udah di sini aja deh. Iya. Bikin kontennya. Gitu. Iya, luar biasa. Betah sih. Ini kalau udah kerja nggak mau pulang ya. Bener, tentunya ingin kita menikmati seharian. Apalagi mengingat perjalanan jauh. Mas Susilo gimana, Mas? Kira-kira perjalanannya? Menarik dan cukup menantang. Mengalami menantang ya. Cukup menantang. Terbayar. Iya. Capeknya langsung hilang masuk sini ya. Iya. Iya. Luar biasa. Mbak, mau ngobrol? Ngobrol di sini. Enggak usah. Untuk rekan-rekan Terus salah satu teman juga yang dadakan baru datang ke Sanggar, subscriber, ngobrol segala macam, tiba-tiba kita didadakan terpanggil ke sini, mengikut. Ya udah sekalian. Iya. Terpanggil. Dari Gitu. mana itu, Kang? Kalau tinggal di Palembang ya, Oh, Masya Allah. tapi keturunan Jawa, Purworejo dan Banyuwangi. Banyuwangi. Itu kalau sudah terpanggil ya, Kang. Iya. Tiba-tiba kita sama-sama ke sini. Nah itu dia, dadakanitas. Iya. Dadakan. Dadakanitas. Nanti mungkin kalau misalnya kita sempat, Iya. kita coba Pak yang apa? Camping ground Kayangan tuh. Iya. Kalau sempat kita coba survei ke sana untuk yang kemah rasa tahun ini. Kemah rasa tahun ini. Desember lagi. Desember lagi ya. Gitu. Sepertinya ada sambung menyambung juga Ada. dengan ini ya. Betul. Ada menyambung karena kan kalau di ini satu barisan kan, satu deretan sebenarnya. Satu deretan ya. Gunungnya, bukitnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau disebut Kang ngapain sih ke sana ya? Ini wisata spiritual sebenarnya. Oh, ini ya. Ini Gitu. program wisata spiritual ini ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Kalau kita datang ke sebuah curug, situs, ya seperti ini silaturahminya. Terus apa yang dilakukan seperti itu. Kalau kita datang ke makam waliullah ya seperti biasa kita tawasulan, berdoa, nah gitu kan. Nah kita jadi kalau wisata spiritualnya ke alam, ya kita sebenarnya lebih ke muhasabah alam. Masalah. Gitu, muhasabah alam, kita melihat ada unsur air yang bisa melarung energi negatif, menyembuhkan, maka dilarung semuanya, gitu kan. Mandi nanti giliran, Bapak belum mandi ya? Belum mandi. Nah, nanti mandi habis ini Pak. Nanti habis kita giliran mandi. Nikmat ya Pak, gitu. iya, Nah nanti itu, terus kalau nanti juga kita bisa mungkin datang juga ke situs, ke candi Candinya. dan sebagainya, gitu. Dari program apa? Wisata spiritual. Wisata spiritual ini. Betul. Saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat mendukung Kang Reza dengan program-program wisata spiritual ini. Begitu juga karena kita terlebih kita lebih menikmati alam yang pesona alam yang kita datangi ya. Atau Ya. mungkin juga tempat-tempat yang lain kayak tempat-tempat petilasan juga gitu Petilasan, ya. pensucian. Ini juga tempat dulu, tempat ngebegawan atau semedi, meditasi, atau istilah Arabnya kholwat, Kawat ya. salah satu raja di sini. Salah satu raja. Salah satu raja gitu. Kalau yang saya terkoneksi sih, raja yang di Gunung Padang Cianjur, dia berkholwat di sini. Gitu, yang Surya Padang itu sebut. Siapa yang Surya Padang. Ada juga yang Surya Kencana. Iya. Ada juga. Nah, kalau yang Surya Kencana kan beliau ini kalau yang Surya Kencana yang populer di umum, ini beliau kan raja yang ke-9 Pajajaran, Prabu Siliwangi yang ke-9. Pajajaran ke-9 yang terakhir. yang terakhir ya? Ya, Surya Kencana ini Lakendra kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Nah, seperti ini teman-teman wisata spiritual kalau ke alam. Jadi teman-teman yang memang wah Kang itu di mana Kang, mau dong kita ke sini. Ya, nanti bisa kita agendakan. Bisa kita agendakan. Gitu. Hanya kita kasih tahu nanti treknya seperti ini, perjalanannya seperti ini. Gitu. Sudah biasakah dengan menempuh jalan seperti ini?
Tapi di sini dapat satu kekuasaan dan keberkahan yang Allah hadirkan langsung, free. Free langsung. Gitu, free. Hanya tinggal kita mau jerih payah aja, Betul. jalan ke sana. Saya rasa kalau pesertanya lumayan rame juga nggak terasa ya, Kang Reza. Nggak terasa dong, asik. Tidak terasa. Kita tadi berapa orang tuh? Iya, kita nikmati bersama. Nikmati aja bercanda, ngobrol di jalan, nyanyi-nyanyi. Ini. Bang Edi, udah matang Kang airnya? Udah matang airnya. Baru setengah. Saya pengen ngopi nih sama Kang Reza. Dari tadi belum ngopi. Sabar aja dulu. Sabar ya. Siap, sok lanjut. Yang tadi Nah, itu. Oh, yang didoa. Iya, dikaramatkeun lah. Dikaramatkan. Iya, dikaromahkeun, dieukeun. Diajak, Diajak ya. diajak. Aya gudang garam meureun? Aya ieu gudang garam beureum aya? Gudang garam beureum. Garam beureum. Saya Kayaknya jarum Samsu ya? Nah, Samsu cukup hiji. Samsu hiji baik. Engke gemen kopi yang ke saya, Kang. Kayak gemen kopi yang ke saya. Gitu. nggak ada bosan-bosannya Nggak juga ada. ya. Ini Nggak, rasa capek pun hilang langsung. luar biasa, nikmat. Yang pasti ini gambaran untuk wisata spiritual. Gitu. Kalau ke alam seperti ini. Jadi teman-teman yang beragama lain, punya kepercayaan lain, ataupun tidak percaya Tuhan, tapi juga mencintai alam. Nah ini wisata spiritual. Ini dia. Spiritual itu adalah berkaitan dengan kejiwaan. Wisata spiritual adalah bicara dengan kejiwaan. Kejiwaan, mentalitas, gitu. Iya. Berarti melakukan untuk antar umat manusia. Antar umat manusia, betul. Untuk antar umat manusia. Seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Lintas agama, suku, budaya, adat apapun. Ya, apapun boleh ikut. Siapapun Boleh ikut, betul. Nanti kan ada beberapa destinasi tuh Pak. Misalnya kita ada ke makam ini, makam wali ini. Nah yang non Muslim, ya tidak usah ikut nggak apa-apa. Iya. Gitu, ikutnya kemananya, gitu. Kalaupun mau ikut juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa juga. Tapi Gitu. kita ya masukkan aja Kang Reza secara lebih nasionalisasi. Yes. Jadi semua kalangan, silakan. agama ya. Silakan. Kita coba kita ini kan. Betul. Ketika nantinya dia praktek di lapangannya seperti apa, yang mau ikutan boleh, nggak apa-apa. Iya gitu. Iya kan? Di lapangannya, ritualnya di lapangannya ya. Ritualnya, jadi ritual kembali kepada personnya. Persennya. Betul, gitu. Karena ritual tanpa spiritual itu sebenarnya tidak akan mendapatkan Iya. intisarinya. Intisari. Kalau kita cari mutiara dalam lautan tuh, ya kan belum mendalami lautannya tuh, belum membuka kerangnya, Belum mau ke kerannya. gitu. Jadi kita spiritualnya aja dulu, ya. Saya sangat mendukung Kang Reza. Semoga di luar sana juga banyak Kang Reza yang lain yang artinya mengenalkan alam Nusantara yang indah ini, ya kan Kang Reza ya. Ciptaan Allah yang maha indah. Ya coba silakan aja Kang Reza barangkali mau Oke. sambil motor barangkali di ini kan. Kan mungkin kalau untuk konten kita ngobrolnya kita cukupkan dulu Pak. Kita cukupkan Nanti dulu. siapa tahu nih baterainya cukup, Iya. memorinya cukup, kita sempat mampir ke tempat lain. Betul. Nah, kita sambung lagi. Kita cari objek lain ya. Betul. Tapi sebelumnya Mas, ada awan yang berkamuflase Mas. Kerekam nggak tuh? Duduk kerekam Mbak? Tuh. Kelihatan ya? Pak ini kelihatan nggak? Kelihatan? Jelas kan? Sayap nih. Sayap nih. Sayapnya. Sebelah sayapnya. Sayapnya. Ya, malaikat Jibril ya ininya. Sayapnya. Membentang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
sudah saling membarik alai Fatihah. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga batunya cukup, memorinya kuat. Kita sambung lagi ke tempat lain. Ya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Kalau di alam, jaga alam. Ya, karena alam diri, alam kita berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.